Shalom saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan untuk setiap kami, terkhusus di Paskah ini. Kami mengimani, kami mengalami kekuatan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, kebangkitan-Mu menguasai kehidupan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengantar kita kepada situasi bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu berkarya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada lirik lagu yang mengatakan setan apa yang merasukimu, kalau saat ini saya mau bilang justru kekuatan apa yang merasukimu, Tuhan apa yang merasukimu, kuasa apa yang merasukimu. Ini menyoroti apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Kalau di Injil lain dikatakan Maria Magdalena sebenarnya tidak sendiri. Yohanes hanya menegaskan soal Maria Magdalena, karena memang di ayat yang selanjutnya, ayat 11 sampai selanjutnya, Yohanes mau memunculkan tokoh Maria yang disapa Yesus untuk selanjutnya. Artinya agar rentetan cerita itu menjadi sebuah rangkaian yang tertata dengan baik. Makanya Yohanes hanya menegaskan soal Maria Magdalena. Kembali ke pertanyaan tadi. Kuasa apa yang memberanikan dia? Kekuatan apa yang merasukinya? Tanda petik. Lihatlah kekuatan Maria Magdalena yang luar biasa itu. Kuasa yang berkarya di dalam kehidupan Maria Magdalena yang luar biasa itu. Bahasa Batak bilang langat-langat niai. Bahasa kita mengatakan subuh masih gelap. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Lalu perempuan-perempuan itu, terkhusus Maria Magdalena, pergi ke kuburan. Wah, kalau diingat-ingat, gimana itu ya? Atau memang ini hal yang biasa buat orang Batak ya? Karena memang orang Batak juga sering saat Paskah pergi ke kuburan.
sebagai tradisi atau apalah itu namanya. Saya tidak mau membahas itu. Tapi yang mau ditegaskan adalah, lihatlah keberanian dari seorang Maria Magdalena itu. Pergi ke kuburan pagi-pagi. Bapak-bapak aja kadang jalan malam saja tidak berani gitu ya. Sedangkan bapak-bapak yang mabuk saja, kalau mabuk itu di kampung, pulang ke rumahnya aja mau ketakutan gitu ya. Atau mendengar daun pisang bergerak saja gitu. Apa itu? Tapi lihatlah Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang begitu luar biasa, memiliki kekuatan, memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Kenapa? Dibandingkan dengan murid yang lain yang masih berdiam di rumah, ketakutan, merenung, dan segala sesuatu merasuki mereka. Sebab kematian Yesus sangat-sangat membuat mereka terpuruk, sangat-sangat membuat mereka terhempas dalam kehidupan perjalanan iman mereka. Tapi Maria Magdalena, dia pergi ke kubur Yesus. Dia pergi menjumpai kuburan itu. Dia mau, mungkin dia mau melampiaskan kesedihannya, emosionalnya, atau membersihkan kuburan, atau menata. Salah, baru hari ketiga setelah Yesus mati gitu ya. Jadi niatnya yang baik itu, ketulusan yang baik itu, ketulusan yang luar biasa itu memotivasi mereka. Lalu apa hal yang berikut yang mau dinyatakan dalam situasi itu? Ada orang bertanya, apa yang membuat dia berani? Apa dia yang membuat perempuan itu mau melakukan itu? Yang mau disebutkan adalah kedekatan dan pengenalan akan Tuhan Yesus akan meluluh lantakan semua bentuk-bentuk ketakutan, semua bentuk portal-portal penghalang-penghalang di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi, kedekatan dan pengenalanmu kepada Tuhan itu akan menghancurkan sekat-sekat, itu akan merobohkan dinding-dinding yang mencoba menghalangimu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya sering orang berdebat kecil lah, debat kusir gitu ya. Sebenarnya mana yang lebih kuat, perempuan apa laki-laki? Tapi saya tidak mau bahas itu. Tapi mari kita melihat bahwa kedekatan dan pengenalan Maria Magdalena itu memampukan dia dan temannya untuk melangkah, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa hal yang berikut yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, bergegasnya Maria Magdalena, bergegasnya perempuan-perempuan itu untuk sampai ke kuburan, ini membuat kita berefleksi dalam kehidupan kita. Jangan sampai setelah orang yang kita kasihi meninggal, mati, kita baru menunjukkan kepedulian kita. Kita baru menunjukkan empati kita. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika jemaatmu sudah mati, baru engkau datang dengan mengungkapkan rasa kesedihanmu. Jangan pernah sampai seperti itu. Dan Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan pernah mencari Yesus yang mati. Sebab Yesusmu tidak mati. Jangan pernah mencari Yesus di kuburan, sebab Yesus tidak berada di kuburan. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian itu sendiri. Oke lah, untuk rasa yang dialami oleh Maria Magdalena, dia pergi ke kuburan, mau ziarah, mau bersih-bersih atau apapun itu yang memotivasinya. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus mau mengatakan di dalam Paskah ini, jangan pernah temui, jangan pernah cari Tuhan Yesus di tempat yang mati, di tempat bangkai. Sebab Tuhan Yesus tidak lagi berupa bangkai. Tuhan Yesus tidak Tuhan yang mati. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan mengalahkan kematian itu sendiri. Maka kita secara pribadi, apalagi saya secara pribadi, tidak suka pakai salib,
atau meletakkan di rumah salib dengan Yesus yang terpaku di kayu salib itu seakan-akan menggambarkan bahwa dia belum mengalahkan kematian itu, dia belum mematahkan kuasa salib itu. Kayak saya lebih suka pakai salib, walaupun nggak ada kalung salib saya sih sebenarnya. Memakai salib, kalau bentuk salib begitu tanpa ada gambaran Yesus di dalamnya, tanpa ada patung Yesus di dalamnya. Sebab apa? Sekali lagi, Yesusmu, Yesusku, Yesus kita bukanlah Yesus yang mati, yang tidak bisa berbuat apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu firman Tuhan berlanjut mengatakan, lalu pergilah mereka mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata, Tuhan telah diambil orang, Tuhan telah dicuri orang, dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa bisa Maria berpikir seperti itu? Satu sisi benar, karena memang pada zaman itu ada orang-orang yang jahil yang suka mencuri mayat, mencuri bangkai orang meninggal, apalagi yang baru meninggal seperti itu. Makanya kekaisaran pada saat itu sampai-sampai membuat undang-undang, siapa yang mencuri, kedapatan mencuri mayat, mencuri bangkai orang mati, akan dihukum, akan dipenjara. Dan itu memang logis. Tapi hal apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu untuk yang kedua? Hal yang kedua yang mau dinyatakan bahwa ternyata kedekatan Maria Magdalena dan murid yang lain itu tidak menyertakan, tidak berkorelasi dengan pengenalan yang baik. Ini menghantam kita untuk sebuah keberadaan. Jangan-jangan kita pun sering mengatakan kita bersama, tapi sebenarnya kita tidak memiliki kedekatan. Jangan-jangan kita sering bersekutu, tapi sebenarnya kita tidak punya intimasi, kedekatan satu dengan yang lain. Jangan-jangan engkau pun dengan pacarmu, dengan orang yang berbeda jenis denganmu yang engkau sukai sering bersama, tapi ternyata chemistry-nya tidak nyambung. Ternyata kedekatan itu tidak nyambung. Kimiawinya gak nyambung. Itu yang dinyatakan, itu yang mau ditegur dalam firman Tuhan ini. Masakan ia Maria Magdalena dan murid-murid yang lain masih juga berpikir tentang mayat Yesus yang dicuri orang. Mereka lupa ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memang benar akan mati, tapi dia akan bangkit mengalahkan kematian itu pada hari yang ketiga. Dan Tuhan mau koreksi itu buat kita. Jangan-jangan sering kita bersama, tapi kita tidak saling mengenal. Tapi kita tidak punya kedekatan satu dengan yang lain. Jangan-jangan keluarga juga seperti itu. Kita sering bersama, tapi kita tidak memiliki kedekatan dengan anak kita, dengan suami atau dengan pasangan kita. Kita sering hanya mengatakan kita bersama, benar kita bersama, tapi kita tidak punya kedekatan satu dengan yang lain. Persekutuan di gereja juga sering seperti itu. Kita benar sama-sama bersekutu, tapi satu dengan yang lain tidak saling kenal. Bahkan sampai ibadah selesai, lalu kita pulang sendiri. Tetangga kita sebelah kita juga kita tidak kenal. Jangan-jangan kita seperti pergi ke tukang salon, ke tukang pangkas gitu, tukang cukur. Kita tidak kenalan, dipangkas, bayar, lalu pulang. Tidak ada ikatan, tidak ada kedekatan satu dengan yang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Bayangkan 3 tahun lebih kurang, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, bersama, kemana-mana bersama. Tapi ternyata mereka lupa, mereka tidak ingat pesan Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bangkit mengalahkan kematian itu. Benar, orang beralasan, para teolog juga beralasan bahwa mungkin murid-murid masih dirundung kesedihan. Tapi apa iya, seperti khotbah saya kemarin, tapi apa iya kesedihan itu, pergumulan kita ke mulut di dalam kehidupan kita, sakit penyakit dalam kehidupan kita, justru mematahkan pengenalan kita kepada Tuhan? Jelas tidak dibenarkan. Jelas bukan begitu dikatakan orang percaya. Justru di tengah pergumulan, justru di tengah kemelut, justru di tengah sakit penyakit, dituntut bagaimana kedekatanmu selama ini bersama dengan Tuhan.
Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kekasih hatiku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, lalu bergegaslah Petrus dan murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu tentu menyoroti kepada Yohanes sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu dikatakan murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan terletak. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu? Tidak lain adalah ketika kita diajak untuk lebih menyadari secara mata iman kita bahwa semua Injil menyatakan bahwa mayat Yesus tidak ada di sana. Dan hal yang lebih luar biasa, kain kafan itu tidak berantakan. Kain kafan itu tidak carut-marut atau kesana kemari begitu, atau hancur. Atau seperti tempat tidur orang yang tidak diberesin begitu, dengan selimutnya yang berantakan. Apa yang dinyatakan dalam situasi itu? Benar, tubuh rohani Tuhan Yesus itu keluar dari bungkusan, dari lilitan kain kafan itu sendiri. Artinya apa? Bahwa benar bungkusan atau bentuk apapun di tengah-tengah dunia ini tidak bisa menutupi kuasa Tuhan Yesus berkarya. Tidak bisa menutupi, bahkan penyaliban itu sendiri tidak bisa membungkus, membungkam Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Tubuh rohaninya keluar dari balutan itu. Tubuh rohani Tuhan Yesus itu bangkit dan mengalahkan segala bentuk balutan-balutan, segala bentuk keserakahan, segala bentuk dosa-dosa di muka bumi ini. Dia keluar dan mengalahkan itu semua. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kehidupan kita, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dia melihatnya dan percaya. Tuhan lagi-lagi melalui Yohanes menegur kita. Sama seperti apa yang dikatakan kepada Thomas itu. Berbahagialah orang yang belum melihat, tapi dia percaya. Jangan sampai imanmu tergantung dengan apa yang engkau lihat. Tidak semua apa yang kita lihat itu adalah segala-galanya. Banyak hal, bahkan kuasa Tuhan Yesus yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa kita. Bisa dirasakan oleh hati kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat yang pertama itu. Tentang iman itu, mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya apa? Tuhan mau kita percaya bukan karena melihat. Tapi kita percaya meskipun kita tidak melihat. Sekarang kita tidak bisa bertemu dengan Yesus secara kasat mata dalam bentuk kedagingan, dalam bentuk wujud sebagai manusia. Tapi lihatlah kuasanya berkarya atas kita. Tapi lihatlah kuasanya yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka percayalah akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sebab kuasa kebangkitan itu akan memberikan kekuatan bagi kita, bahkan untuk bangkit dari keterpurukan kita. Akan bangkit dari segala situasi yang mencengkeram kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan menegaskannya. Bahwa mereka dibutakan oleh pergumulan mereka, dibutakan oleh ketakutan mereka. Mereka tetap saja belum mengerti. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya silakanlah. Sebab memang Tuhan mau katakan, milikilah iman yang perlahan. Tapi jangan sampai yang perlahan itu pun tidak. Iman yang kecil itu pun tidak. Apalagi iman yang besar. Kalau mendengar firman Tuhan, kalau hidup di dalam firman Tuhan,
Biarlah itu menjadi bukti dari iman percayamu. Sehingga nyatalah bahwa kuasa kebangkitan itu berkarya di dalam dirimu. Lalu ditutup firman Tuhan dengan mengatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itu bicara saat itu. Tapi sekarang, apa yang mau dinyatakan dengan kuasa kebangkitan itu? Jangan pulang ke rumah saja. Oke, benar. Nyatakanlah kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu. Yesus mau mengalahkan kematian itu untuk orang-orang di rumahmu. Untuk orang-orang di sekitarmu. Seperti ucapan dari Joshua itu. Bahwa dia dan seisi rumahnya, Tuhanlah yang dia sembah. Silakan saja. Beritakanlah itu, nyatakanlah itu di tengah komunitasmu yang terkecil. Di tengah kelompokmu yang terkecil. Itulah rumah. Itulah bicara tentang kedekatanmu. Tapi saat ini, tidak lagi sesederhana itu. Bukan pulang ke rumah. Tapi kemana? Pergilah. Beritakanlah firman Tuhan. Beritakanlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kemanapun. Sampai ke ujung bumi. Beritakanlah dan nyatakanlah bahwa benar Yesus sudah bangkit. Dan dia mengalahkan kematian itu. Pasca menyatakan kuasa kebangkitan. Yesus menang, engkau pun menjadi pemenang. Yesus bangkit, engkau pun menjadi dibangkitkan. Yesus menghadirkan keselamatan, dan kita pun memperoleh keselamatan itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa. Mengingatkan kami kembali bahwa benar kematian itu sudah Tuhan Yesus kalahkan. Dan Engkau bangkit. Memberikan kekuatan bagi kami juga untuk bangkit. Merasakan, menikmati keselamatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Jangan biarkan kami Tuhan tidak percaya lagi. Jangan biarkan kami Tuhan percaya karena melihat. Tapi biarlah iman percaya kami itu utuh menyatu dengan apa yang kami rasakan. Dengan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Enyahkan virus corona ini. Amin.